Apa lagi story itu anak pungut yang nggak tahu diri? Ular berkepala banyak. Apa lagi story kau itu? Nyaman kali kau ya? Enak ya di zona drama ini ya? Iya, lancar kali kulihat kalau kau nulis-nulis di story pribadi kau. Ketika ketemu sama Nyonya Wenda kau nggak berani. Kenapa? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti berbagai kabar terbaru dari dunia selebriti. Di video kali ini, kita akan membahas Betran Peto atau Onyo yang akhirnya kembali menjadi sorotan setelah curhatannya memicu reaksi dari banyak pihak. Bukan cuma itu, polemik yang menyeret nama Sarwendah, Ruben Onsu, hingga komentar pedas dari sejumlah netizen kini semakin memanas. Benarkah Onyo mulai membongkar apa yang selama ini sebenarnya terjadi di balik layar? Dan bagaimana perkembangan terbaru yang membuat perdebatan ini semakin ramai? Semuanya akan kita bahas berdasarkan narasi yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi pastikan kalian simak sampai selesai agar tidak ketinggalan setiap detailnya. Yuk kita tonton. Kenapa kemarin kau nggak berani ketemu? Menunjukkan kepribadian kau yang berbeda itu. Kenapa? Udah deh, kau pulang aja lah ke kampung kau. Di mana kau dipungut kemarin? Pulang sana. Bikin berisik aja kau. Pulang sana kau anak pungut yang nggak tahu diri. Ular berkepala banyak. Pulang sana. Berisik kau. Jo, adek kandung, ayo dong speak up dong tentang rahasia terbesar yang buat geger sejagat raya. Ayo dong, kami nungguin nih. Kami yakin itu bukan tentang masalah tulang lunak kan? Bukan itu kan? Ayo dong, kami pasti heboh. Buat para pendukung si tulang lunak dan juga si anak pungut, si ular, anak ular itu, pasti kalian juga penasaran kan? Itu bukan tentang tulang lunak loh, bukan. Pasti lebih geger lagi. Guys, ada yang sudah lihat curhatan Betran Putra Onsu di IG-nya? Ini guys, ternyata menurut Betran Putra Onsu saat dia masih tinggal bersama SW di rumah mereka, apa yang mereka dengar soal ayahnya itu hanyalah kata-kata kalau ayah mereka itu sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Ayah mereka itu sudah beda. Bahkan uang nafkah atau uang jajan 200 JT per bulan itu mereka tidak pernah dengar. Mereka tidak pernah tahu. Yang mereka dengar hanyalah kata-kata kalau ayah mereka itu sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Pantas ya? Jadi mungkin inilah penyebabnya kenapa anak-anak Ruben Onsu saat diajak untuk bertemu ayahnya di bandara, anak-anak ini seperti beda. Anak-anak ini seperti tidak ada keinginan untuk bertemu ayahnya. Anak-anak ini seperti tidak ada rasa rindu untuk ayahnya. Kalau seandainya curhatan Betran Putra Onsu ini adalah memang betul-betul terjadi, ini sih tega. Sangat tega. Ini sih sangat tega. Seorang diduga ibu tega menjelek-jelekan ayah dari anak-anaknya ini di depan anak-anaknya sendiri. Padahal seorang ayah ini masih bersedia bahkan sangat bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Dari statusnya ya. Nah gitu, kalau pulang anak-anak bareng orang tuanya, jangan pulang sama tante dan om. Kan kalau bilang kemana-mana berjuang untuk anak, tapi pulangnya nggak bareng. Emang lanjut sama siapa? Ini bendera apa guys? Bendera apa guys? Oh alah. Aku kenal adikku dan itu bukan mereka. Aku tahu posisi mereka. Setiap hari hanya keburukan tentang ayah. Bahkan ayah yang berikan uang jajan saja tidak pernah kami tahu. Kalau ternyata ayah masih menafkahi full keperluan kami. Yang sampai ke telinga kami, ayah tidak peduli kami, ayah jahat. Untuk Betran Putra Onsu, Betran Peto Putra Onsu, kamu hebat. Kamu hebat.
untuk seorang anak udah sampai speak up seperti itu bener-bener memang udah keterlaluan. Dari gestur anak-anaknya pun kelihatan sepertinya tuh ada batas, ada jarak, ada tidak seperti yang dulu gitu. Kayak ada gimana ya? Kalau ngeliat video-video yang dulu, ayah dengan anak-anak itu sangat dekat sekali. Jadi kita bisa lihat perbedaan yang signifikan ya. Mungkin ini untuk Komnas Perlindungan Anak, KPAI, dan juga pihak-pihak dari siapapun lah gitu ya yang bisa melihat gestur tubuh gitu ya, bahasa raut wajah gitu ya, mungkin bisa ikut membantu juga para psikolog ya, melihat sang anak-anak ini. Mamski concernnya di situ. Ya, sampai ada postingan status ini tuh berarti memang sudah membludak ya. Udah gak kuat gitu, udah ditahan-tahan ngebludak gitu loh. Kita lihat video ayah dengan putri-putrinya ya. Dulu ya. Ayah takut hewan apa? Takut hewan apa? Ini mau nakut-nakutin ayah kan? Enggak. Lihat, anak kecil sesayang itu lihat ini memang dari video ini Mamsi bisa lihat bagaimana anak-anak ini sayang, ya Allah. Ini dulu ya, ini Aku melukis luka, membuatmu bersedih, mengundang air mata. Cinta, tak mengapa kau marah, tapi satu ku pinta, jangan kau usaikan. Ini Dokcin gak ngarang-ngarang, gak halu, gak share imajinasi atau menghayal ya. Kalian bisa cek langsung aja curhatan dari veteran ya, anaknya Koko R di sosial media pribadinya di Igoy, ya kan? Maybe by this time kalian udah bisa search di mana-mana, udah banyak yang nge-capture ya. Kalian bisa cari aja. Ini Dokcin makin mikir, ini kayaknya ada gangguan nih. Gangguan ada sedikit, ada regeje gua rasa. Gila ya. Kalau misalnya si Miss $200 million juta alias S ya, kalau misalnya kita tahu pattern gitu ya, kalau misalnya orang tua yang sudah berpisah, siapa hak asuh anaknya atau sementara lah kita sebut mengurus anak-anaknya gitu, pihaknya siapa? Kadang kan ada yang bilang papa atau mama, kamu tahu kan aku yang ya pokoknya ada doktrin-doktrin yang patternnya kita tahu ya. Tapi ini yang lebih gila lagi yang nggak perlu. Ya nggak perlu bahwa dirimu Miss menyebutkan bahwa bapak dari anak-anak itu tidak pernah memberikan nafkah sedikit pun, ditiada-tiadakan, dari jajan sampai segala hal mungkin yang dimaksudnya kali ya dirampungkan. Kenapa harus sampai sebegitunya? Benci kenapa sih? Kayaknya sebenci-bencinya juga kalau udah masalah finansial kan masalah yang memang keberadaannya itu konkret, keberadaannya itu benar-benar legit ya, ada gitu juntrungannya ya kan, masuk dan dinikmatin gitu kan. Sekarang aja tempat tinggalnya aja itu kan kontribusi besarnya dari bapaknya, dari anak-anak
lebih dari 90% mungkin. Ya kita ngerti, Miss $200 million juta, kamu kontribusinya ada, punya juga pegangan uang, ya kita percaya. Tapi jangan sampai mentiadakan dong. Kesannya apa misi dibalik ini semua sampai benar-benar membrainwash anak untuk ngebenci bapaknya sampai sebegitunya, bahwa semua dana yang masuk itu ditiadakan, tidak pernah ada gitu kontribusinya. Makanya nggak aneh kemarin pertemuan sebelum Koko R berangkat ibadah, yang kesannya terburu-buru itu di airport, anak itu benar-benar kayak detachable gitu loh. Kayak detach aja, kayak kira Doking tidak seburuk itu. Ternyata pas dengar curhatan dari Onyo, wah gila kata gue mah, ini mah udah di luar dari Nurul menurut gue. Gue nggak tahu kenapa bisa sampai sebenci itu. Kayaknya kalau memang nggak suka banget kan masih bisa kotak-kotak ya, kenapa? Apa yang nggak bikin nggak terimanya? Bukannya masalah utamanya adalah uang yang melancarkan ini semua. Tapi kalau dibegituin, mau apa lagi yang kamu coba untuk lancarkan aksi gitu? Karena kan itu satu-satunya penyambung dan bisa sekarang dirimu Miss $200 million bisa terus berkehidupan di lifestyle-nya kalian gitu kan? Kalau kayak begini jangan salahkan nanti kalau Koko R tambah geram lagi, benar-benar nggak dikasih. Mungkin hanya untuk anak ya, karena itu memang udah kewajiban dia, memang itu adalah anak-anaknya Koko R juga gitu, darah daging. Tapi untuk selebihnya kalau misalnya sampai enggak, hati-hati loh ya. Udah kepalang baik ini Koko R ini, Masya Allah. Aku nggak bisa menggambarkan suasana betapa kejinya sekali gitu loh, membrainwashnya sampai sejauh itu loh. Dan tiap hari mungkin akan semakin gencar sekali pengaplikasian hal ini gitu loh, rutinitasnya. Masya Allah. Lu mau, kan gue udah bilang, lu mau ngatain gue apa aja, gue nggak peduli. Terserah. Tapi kalau lu udah nyenggol anak gue nih, pokoknya abis sama gue. Sabar. Kalau Onyo akhirnya berani ngepost, berani ketemu wartawan, Onyo berani ngomong, itu udah dapat lampu hijau dari ayah apa Onyo? Enggak, aku tuh enggak nanya Maya dulu gini enggak. Aku tuh lebih hanya mengklarifikasi sebenarnya itu hal yang terjadi itu bukan kayak gitu. Ini sebenarnya ceritanya itu dibikin. Lu jangan sotoy. Jadi lu maksud gini, kalian tuh jangan seakan-akan itu udah paling bener banget gitu. Jangan percaya. Karena kehidupan di sosial media sama kehidupan di real life itu beda ya. Beda banget, Anggal. Karena aku yang tahu banget dan aku itu yang tahu ceritanya. Jadi ngelihat orang yang seakan-akan di sosial media itu kayak enggak, lu kok gini-gini itu, lu nggak tahu apa-apa. Lu kalau tahu ceritanya lu pasti kaget. Sarwendut Gunung Kawi minta konflik dilakukan tertutup, tidak dihakimi di media sosial. Enggak. Enggak ya, awas lu ya Kak Ruben. Terbuka, tertutup. Emang lu bandar narkoba, lagi jual narkoba lu tertutup. Lagian lu kan di luar tuh yang ngatain di live kayak cang. Itu kan terbuka lo. Enak aja lo mau tertutup. Enggak. Ruben Onsu terbuka. Kalau boleh undang kita. Undang. Cuy. Apa? Oh, tidak bisa. Untuk para tamu undangan dan hadirin yang terhormat kesini. Kalian duduk dulu ya, duduk yang rapi. Dengarkan aku. Kita itu jangan mau kalau diajak sama Endah menyelesaikan masalahnya, katanya itu secara tertutup aja. Kok bisa? Oh no. Ya kan? Masalah si Endah nih sama netizen ini sudah kayak kakak beradik. Jadi nggak bisa netizen itu tuh harus nggak ikut campur, harus ikut campur. Kenapa Inces harus netizen ikut campur? Ya karena gara-gara netizen lah. Makanya ini sudah sebesar ini. Ya kan, gara-gara netizen yang membela Onsu. Makanya si Onsu itu tuh mau memenangkan hak asuh anak itu karena suara kita. Lah sekarang dia tidak mau ajak kita. Oh no, tidak mungkin terjadi. Netizen harus tetap mengawal sampai anak dua itu jatuh ke tangan Onsu. Gitu loh maunya. Jangan sekarang. Setelah ini ya, setelah sudah kelihatan nih ya, sudah ada nih sinyal-sinyal nih kalau si Onsu itu menang 80% untuk merebut hak asuh anak. Kemarin kan dia yang bikin masalah duluan di publik ini, dia yang post sendiri. Kok sekarang giliran mau
mau menyelesaikannya harus dengan cara tertutup, tidak mengajak netizen. Oh, tidak bisa, aku harus ikut. Karena aku salah satunya yang ngebesarin itu konten, yang ngebesarin kebenaran ini. Akulah salah satunya, karena aku berada di pihak yang benar. Iya kan? Jadi untuk kalian di para hadirin jangan mau. Kalau diajak sama si Indah ini menyelesaikan masalah dengan tertutup, jangan mau. Harus dipublish. Kita baru akan selesai setelah si anak 2 itu ada di tangan Onsu. Kita kan gak barbar ya kan? Kita kan cuma menyampaikan kebenaran. Kenapa dia harus takut kebenaran? Iya kan? Jadi pokoknya nih kita nggak boleh didoktrin sama si Indah ini. Dia kan itu rajanya ngedoktrin. Jadi kita nggak boleh ya. Jadi harus ini berjalan di ruang publik. Kayak begitu kan? Harus di ruang publik, jangan mau tertutup ya. Nanti ada aja nanti perbuatannya ya kan, dalam mempengaruhi si Onsu. Jangan mau ini surat terbuka untuk Ruben Onsu. Jangan mau ketika si Indah itu tuh ngajak menyelesaikan masalah dengan secara tertutup. Jangan ya. Ingat, netizen ini berpihak sama kau. Gara-gara netizen ini nih kau tuh berlimpahan simpati dari seluruh Indonesia gara-gara netizen. Coba kalau kita diam-diam kemarin diinjak kau sama si Indah, kau dibilang cong, nggak butuh duit, munjing, gitu-gitu dia. Terus giliran sekarang karena sudah mau kalah, maunya tertutup. Jangan mau, ya kan? Ya kan, tamu undangan. Videonya? Teman-teman, setelah mengikuti seluruh pembahasan dalam video ini, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seorang kreator yang mengikuti perkembangan pemberitaan dan berbagai narasi yang beredar di ruang publik. Saya tentu tidak mengklaim mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan pribadi mereka. Kalau saya melihat keseluruhan cerita yang berkembang belakangan ini, saya merasa persoalan ini sudah jauh melampaui sekedar konflik antara orang dewasa. Yang paling membuat saya prihatin, justru karena perhatian publik sekarang lebih banyak tertuju kepada anak-anak. Ketika nama seorang anak terus-menerus menjadi bahan pembahasan di media sosial, menurut saya situasinya sudah cukup mengkhawatirkan. Saya pribadi juga memahami mengapa banyak orang memberikan perhatian besar terhadap apa yang disampaikan Onyo. Ketika seorang anak mulai menyampaikan isi hatinya di ruang publik, tentu publik akan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sisi lain, saya juga berpikir bahwa kita sebagai penonton harus tetap berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Apa yang kita lihat di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita. Menurut saya, setiap konflik keluarga pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Sangat mungkin setiap pihak merasa dirinya benar berdasarkan pengalaman masing-masing. Karena itu saya kurang setuju jika publik langsung menghakimi hanya berdasarkan satu potongan informasi atau satu unggahan media sosial. Kita semua tidak hidup bersama mereka dan tidak menyaksikan sendiri bagaimana dinamika yang sebenarnya. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana setiap perkembangan baru selalu memunculkan reaksi yang luar biasa besar. Baru ada satu unggahan, langsung muncul berbagai analisis. Baru ada satu pernyataan, langsung bermunculan berbagai asumsi. Hal seperti ini memang sudah menjadi konsekuensi ketika seseorang merupakan figur publik. Namun menurut saya, semakin terkenal seseorang, justru semakin penting untuk menjaga kehati-hatian dalam memberikan penilaian. Saya juga merasa bahwa konflik yang terlalu lama berlangsung di ruang publik tidak akan memberikan manfaat bagi siapapun. Yang terjadi justru masing-masing kubu akan semakin mempertahankan pendapatnya. Pendukung satu pihak akan semakin yakin dengan keyakinannya, pendukung pihak lain juga akan melakukan hal yang sama. Akibatnya ruang diskusi berubah menjadi ruang saling menyerang. Kalau saya boleh jujur, saya selalu sedih ketika melihat sebuah keluarga yang dulunya terlihat harmonis, kemudian harus mengalami persoalan yang berkepanjangan. Terlebih lagi ketika anak-anak ikut menjadi pusat perhatian. Terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, saya rasa tidak ada anak yang benar-benar menginginkan keluarganya menjadi konsumsi publik setiap hari. Di sisi lain, saya juga memahami rasa penasaran masyarakat. Ketika sejak awal konflik ini dibuka ke ruang publik, tentu publik akan terus mengikuti setiap perkembangan berikutnya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Namun menurut saya, rasa penasaran itu tetap harus dibarengi dengan sikap bijak.
Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, atau bahkan memperkeruh keadaan dengan komentar yang berlebihan. Kalau berbicara mengenai media sosial, menurut saya media sosial memang memiliki dua sisi. Di satu sisi, media sosial menjadi tempat seseorang menyampaikan isi hati. Namun di sisi lain, media sosial juga bisa menjadi tempat yang memperbesar konflik, karena setiap unggahan akan ditafsirkan oleh jutaan orang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Saya pribadi berharap semua pihak bisa menemukan jalan keluar terbaik, entah nantinya melalui komunikasi yang baik, mediasi, atau proses hukum jika memang diperlukan. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana keputusan apapun nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan anak-anak sebagai prioritas utama. Sebagai penonton, saya juga memilih tidak menempatkan diri sebagai hakim. Saya memang memiliki pendapat pribadi, tetapi saya sadar bahwa pendapat saya belum tentu menggambarkan fakta yang sebenarnya. Karena itu, saya lebih memilih mengikuti perkembangan kasus ini sambil menunggu informasi yang lebih lengkap daripada terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya juga mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk tetap menjaga etika dalam berkomentar. Tidak semua hal harus dibalas dengan kata-kata kasar. Tidak semua perbedaan pendapat harus berujung pada saling menghina. Justru akan lebih baik jika kita berdiskusi dengan santun dan menghargai pendapat orang lain. Pada akhirnya, saya berharap apapun konflik yang sedang terjadi dapat segera menemukan titik terang. Mudah-mudahan semua pihak diberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Dan yang paling saya harapkan, anak-anak bisa tetap tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, terlepas dari apapun perbedaan yang sedang terjadi di antara orang dewasa. Sekali lagi, itu hanyalah pandangan pribadi saya berdasarkan informasi dan narasi yang beredar saat ini, bukan sebuah kesimpulan pasti mengenai keadaan yang sebenarnya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.